Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Dayan Nasution dengan NIM 24343035. Di sini saya akan mempresentasikan program pengelolaan stok barang dengan menggunakan bahasa C sebagai tugas akhir dari mata kuliah algoritma pemrograman. Oke, mari kita masuk ke videonya. Oke, sebelum kita masuk ke video penjelasan kode, saya akan menjelaskan alasan yang melatar belakangi saya memilih program pengelolaan stok barang ini. Alasannya itu adalah karena pengelolaan stok barang yang merupakan hal yang sangat penting dalam manajemen gudang dan rantai pasokan. Di dunia bisnis yang semakin sengit, perusahaan harus memiliki sistem yang baik untuk mengatur stok barang mereka. Kesalahan dalam pengelolaan stok bisa menyebabkan kerugian besar, baik karena kehabisan barang yang membuat penjualan hilang, maupun karena terlalu banyak barang yang menimbulkan biaya penyimpanan tinggi. Oleh karena itu, dibuatlah aplikasi pengelolaan stok barang ini untuk memberikan solusi yang mudah dan efektif bagi pengguna dalam mengatur dan mencari informasi barang dengan mudah, dan tampilan yang mudah dimengerti, sehingga pengguna bisa melakukan berbagai tindakan dengan cepat tanpa perlu pengetahuan teknis yang rumit. Baik, mari kita masuk ke video penjelasan kodenya. Nah, seperti yang ada pada tampilan layar ini, saya sudah terlebih dahulu membuat programnya melalui Visual Studio Code. Seperti biasa, kita awali kode dengan membuat include stdio_h yang merupakan bagian dari library standard C, dan include string h yang menyediakan fungsi untuk memanipulasi string. Selanjutnya, pada program ini enum disebut status barang yang diimplementasikan ketika menerapkan status barang berdasarkan jumlah stok. Misalnya, jika stok lebih dari 0, maka status barang diatur menjadi tersedia. Sebaliknya, jika stok 0 atau kurang, status diatur menjadi habis. Nilai dari enum ini kemudian digunakan saat menampilkan informasi barang atau menyimpan data ke dalam file. Ya, selanjutnya ada struct di sini yang digunakan untuk mempresentasikan data barang secara terorganisir. Struktur ini dirancang untuk mengelompokkan berbagai atribut barang seperti ID barang, nama barang, jumlah stok, dan status barang. Dengan pendekatan ini, setiap barang dapat dikelola sebagai satu entitas tunggal yang mencakup semua informasinya. Program menggunakan tipe data struct barang untuk menyimpan data setiap barang di dalam array daftar barang. Di bawah ada define capacity max 100 yang digunakan untuk mendefinisikan batas maksimum kapasitas array barang di gudang. Ini memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan kode, meningkatkan keterbacaan, dan mempermudah pemeliharaan program. Nah, dalam program yang saya buat, kita menggunakan fungsi utama main yang menjalankan seluruh logika program. Fungsi main ini bertanggung jawab untuk mengatur alur program, termasuk membaca data dari file, menampilkan menu, menangani input pengguna, dan memproses tindakan berdasarkan pilihan menu. Semua operasi seperti menambah barang, menampilkan barang, mengubah stok, dan menyimpan data ke file dilakukan di dalam fungsi main, dan fungsi ini menjadi inti dari eksekusi pilihan program, mulai dari awal hingga akhir. Dan pada baris 21 ada sebuah array yang diberi nama daftar barang yang digunakan untuk menyimpan data barang dalam bentuk struktur. Setiap elemen array mewakili satu barang, dan elemen ini diakses menggunakan indeks. Array ini mempermudah pengolahan data barang, baik untuk menambah, menampilkan, mengubah, maupun menghapus barang. Implementasi array ini memungkinkan program untuk menangani hingga jumlah maksimal barang yang ditentukan oleh kapasitas max ini. Nah, selanjutnya ini ada kode yang pengimplementasian dari file handling, yang dimana saat program dijalankan, maka program akan membuka dan membaca data yang ada pada file stok barang txt. Dan jika file tidak ditemukan, maka program akan menampilkan pesan file data tidak ditemukan dan membuat file yang baru. Nah, kemudian di sini ada sebuah looping while yang digunakan untuk mengulangi menu utama hingga pengguna memilih untuk keluar. Di bawah do ditampilkan kode yang akan mencetak menu utama program. Nah, di sini ada printf 1 tambah data barang, yang kedua tampilkan semua data barang,
Yang ketiga, ubah stok barang. 4, hapus data barang. Yang kelima, cari barang berdasarkan nama. Yang keenam, pilihan keluar. Nah, maka program akan men-scan pilihan dari pengguna. Nah, pada program ini ada proses pengambilan keputusan yang dilakukan menggunakan struktur if-else dan operator ternary untuk menentukan jalannya program berdasarkan kondisi tertentu, di mana program memeriksa nilai variabel pilihan untuk menentukan tindakan yang harus dilakukan, seperti menambah barang, menampilkan barang, atau keluar dari program. Selain itu, operator ternary digunakan untuk menetapkan status barang, apakah barang tersebut tersedia atau stoknya sudah habis. Logika ini memungkinkan program memberikan respon yang sesuai dengan input pengguna. Nah, seperti di sini itu pilihan pertama. Jika user memilih pilihan pertama ini, program akan memeriksa apakah kapasitas barang telah mencapai batas maksimum yang ditentukan oleh kapasitas max. Jika ya, program akan mencetak pesan bahwa barang tidak bisa ditambahkan dan kembali ke menu utama. Tapi jika masih ada ruang, data barang baru akan diminta dari pengguna, seperti ID barang, nama barang, dan jumlah stok. Nah, selanjutnya yang kedua, ada pilihan kedua. Untuk pilihan menampilkan semua data barang. Program akan memeriksa apakah ada barang dalam daftar. Jika tidak ada, pesan tidak ada data barang saat ini akan ditampilkan. Tetapi jika ada, semua data barang akan dicetak dalam format tabel menggunakan loop. Nah, selanjutnya ada pilihan ketiga, yaitu pilihan untuk mengubah stok barang. Pengguna akan diminta untuk memasukkan ID barang yang stoknya akan diubah. Kemudian, program akan mencari ID tersebut di dalam array daftar barang menggunakan looping. Jika ID ditemukan, maka program akan meminta stok baru dari pengguna tersebut. Kemudian stok akan diperbarui dan status barang disesuaikan berdasarkan jumlah stok. Tetapi, jika ID tidak ditemukan, maka program tidak akan melakukan tindakan dan akan kembali ke menu utama. Yang selanjutnya ada pilihan keempat, yaitu pilihan untuk menghapus data barang. Pengguna akan diminta untuk memasukkan ID barang yang ingin dihapus. Kemudian program akan mencari ID tersebut di dalam array daftar barang, dan jika barang tersebut ditemukan, maka barang akan dihapus dengan cara menggeser elemen-elemen array setelahnya ke depan, dan variabel jumlah barang dikurangi untuk mencerminkan pengurangan data barang. Dan di bawahnya itu pilihan kelima untuk mencari barang berdasarkan nama. Nah, pengguna akan disuruh untuk memasukkan nama barang yang ingin dicari. Program akan mencari nama barang dalam array menggunakan strcmp yang membandingkan string. Jika ditemukan, informasi barang akan dicetak termasuk ID, nama stok, dan status. Apakah barang tersebut masih tersedia atau sudah habis stoknya. Tapi jika tidak ada barang yang sesuai, pesan barang tidak ditemukan akan ditampilkan. Nah, pada opsi kelima ini terdapat algoritma linear search yang digunakan untuk mencari berdasarkan nama. Pencarian dilakukan dengan membandingkan nama barang yang dimasukkan pengguna dengan setiap elemen dalam array daftar barang. Jika ditemukan, informasi barang akan ditampilkan. Yang selanjutnya itu adalah pilihan keenam, yaitu pilihan untuk keluar dari program. Dan ketika pengguna memilih opsi ini, program akan menampilkan pesan terima kasih telah menggunakan program ini dan keluar dari loop utama untuk mengakhiri program. Nah, di sini ada kode untuk penanganan input tidak valid, di mana jika pengguna memasukkan pilihan yang tidak valid selain opsi 1, 2, 3, sampai 6, maka program akan menampilkan pesan kesalahan dan kembali memunculkan menu utama. Nah, yang di bawah ini itu merupakan salah satu pengimplementasian file juga yang berfungsi untuk menulis dan menyimpan data terbaru ke dalam file stok barang txt setelah program ditutup. Nah, untuk kode yang terakhir di sini, baris yang terakhir itu adalah return null yang merupakan bagian dari fungsi main dalam program C yang menunjukkan bahwa program berhasil dieksekusi tanpa kesalahan. Nah, baik, sekian saja penjelasan kode programnya. Mari kita lanjut ke demo programnya.
Oke, setelah kita menjalankan program ini, maka program akan menampilkan tampilan menu seperti ini pada layar kita. Nah, mari kita coba pilihan pertama, yaitu tambah data barang. Nah, di sini program akan meminta kita untuk masukkan ID barang, karena di file stok barang txt ini masih kosong ya, yang dimana batas filenya tadi itu adalah 100. Karena masih kosong, maka kita bisa masukkan ID barang, menambahkan barang. Mari kita coba tambahkan ID-nya 567, masukkan barangnya itu kayu, jumlah stoknya 40. Nah, program akan menampilkan pesan data berhasil disimpan ke file stok barang txt. Mari kita lihat di file stok barang txt, maka seperti sini program di filenya akan tersedia tampilannya seperti ini ya, dengan format ID barang, nama barang, jumlah stok, dan status barang tersebut. Oke, mari kita coba di opsi kedua ya, tampilkan semua data barang. Apa yang akan terjadi? Maka program akan menampilkan ID dari barang, nama barang, stok, sama seperti di file txt tadi. Dan jika kita ingin menghapus, kita pilih opsi keempat untuk hapus data barang, maka kita masukkan ID barang yang ingin dihapus. Kita lihat tadi berapa ID-nya, 4567. Kita masukkan 4567, maka program akan menampilkan pesan data barang berhasil dihapus. Dan jika kita lihat file stok barang txt tadi, maka stok barang tadi, data barang kayu tadi telah berhasil dihapus. Nah, kemudian kita pilih opsi ke-6, itu untuk keluar. Nah, jika kita keluar, maka program akan menampilkan pesan terima kasih telah menggunakan program ini. Tapi mari kita coba untuk satu lagi, opsi penanganan input valid. Nah, di menu utama tadi, coba kita masukkan opsi selain opsi 1 sampai 6 ya. Misalnya itu 8. Apa yang terjadi? Boom. Program akan menampilkan pesan pilihan tidak valid. Silakan coba lagi, dan akan mengembalikan pada menu utama program pengolahan stok barang tersebut. Nah, cukup sekian dari demo aplikasinya. Nah, jadi kesimpulannya adalah aplikasi ini dirancang untuk membantu pengolahan stok barang di gudang dengan fitur yang interaktif berbasis teks. Pengguna dapat menambahkan, mengubah, mencari, dan menghapus data barang yang tersimpan. Data barang mencakup informasi seperti ID barang, nama barang, jumlah stok, dan status ketersediaan data barang. Data akan disimpan ke dalam file eksternal sehingga dapat diakses kembali ketika aplikasi dijalankan di dalam waktu. Dan adanya pengimplementasian file handling, validasi input, serta penggunaan enum dan struct. Kelebihan dari program ini adalah, yang pertama itu adalah program ini sederhana dan mudah digunakan. Menu yang berbasis teks yang intuitif memudahkan pengguna untuk memahami dan mengoperasikan aplikasi bahkan tanpa pengalaman teknis. Yang kedua, manajemen data yang terorganisir menggunakan struct untuk mengelompokkan atribut barang sehingga data barang lebih mudah dikelola dan diproses. Yang ketiga, program ini cukup fleksibel yang mendukung hingga kapasitas maksimum 100 barang yang memadai untuk skala kecil hingga menengah tanpa memerlukan database eksternal. Tambahannya itu adalah dalam proses perencanaan program, saya telah membuat flowchart untuk mempermudah pembuatan program. Itu seperti yang tampil di layar ini. Ini adalah flowchart yang telah saya buat. Nah, sekian dari presentasi program pengelolaan stok barang dari saya. Semoga penjelasannya mudah dipahami. Sekian dari saya. Saya tutup dengan ucapan terima kasih.